Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Engkau patut dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami, jiwa raga kami dan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memberkati dan membimbing kami agar kami bisa menjalani kehidupan kami di dalam terang Kristus. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar senantiasa tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersekutu dengan firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima dan melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nas renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 13. Beginilah dikatakan, Hosoman nihala saluhut nado hamu ala ni guarhu alai manahan ro di ujungna ido paluauna. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami jatuh cinta kepada lawan jenis, apapun akan kita lakukan. Bahkan kadangkala banyak orang berasumsi bahwa cinta itu buta karena adanya sebuah perjuangan, adanya sebuah upaya, bahkan tantangan sesulit apapun akan mampu kita taklukkan demi memperoleh cinta sejati, demi mendapatkan balasan terhadap orang yang kita cintai. Demikian halnya ketika kita mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar merasakan jatuh cinta yang terdalam kepada Yesus Kristus, maka sesulit apapun perjalanan kehidupan kita tidak akan membuat kita melupakan cinta kita kepadanya. Tidak akan membuat kita berhenti. Itu mengapa ketabahan adalah sebuah indikator dari bentuk cinta kita, dan ketekunan di dalam menghadapi kesulitan adalah bukti bahwa kita mencintai Yesus. Dan kita ketahui bahwa ketabahan akan menghasilkan sebuah mahkota di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, ketabahan dan ketekunan dalam kesetiaan adalah syarat Alkitabiah untuk memperoleh keselamatan terakhir di dalam kehidupan kita. Di tengah semua gangguan, kemerosotan moral dan penganiayaan, dan daya tahan menjadi suatu tanda rohani bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kita agar kita peka dan cermat terhadap tanda-tanda zaman yang ditawarkan duniawi, dan kita harus mengetahui konsekuensi kita sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Dia menghendaki agar kita tetap mampu bertahan. Dalam khotbahnya melalui renungan pagi hari ini, kita diingatkan agar kita selalu bertahan, agar kita mampu tetap bertekun hingga kita diselamatkan. Walau kita tahu bahwa akan banyak tantangan, akan banyak rintangan, dan melalui khotbah Yesus sendiri dikatakan bahwa akan ada penganiayaan keras terhadap gerejanya. Itu mengapa Yesus Kristus mengatakan agar kita berhati-hati. Saudari-saudari, kesudahannya karena keadaan-keadaan yang dilukiskan dalam teks renungan kita pagi hari ini ialah akan berlangsung berabad-abad. Maka kesudahan yang dimaksudkan di sini ialah bukanlah akhir zaman, tetapi akhir hidup di dunia atau kesudahan tersebut. Dan keselamatan yang dimaksud dalam teks kita pagi hari ini sesuai konteksnya tidak mungkin merupakan keselamatan secara jasmania, melainkan yang dijanjikan di sini ialah orang yang bertahan akan diselamatkan secara rohani. Tetapi daya tahan ini bukan dasar bagi seseorang untuk diselamatkan, melainkan hal ini harus sejalan dengan orang yang mengaku mengalami hidup lahir baru. Orang yang lahir baru di dalam kehidupannya tentu juga harus tetap bertahan.
dan pastinya akan mengalami keselamatan yang sempurna. Itu mengapa saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang dimaksud di sini bukan semata-mata hanya pembebasan daripada yang jahat, melainkan lebih dari situ. Keselamatan yang dimaksud di sini ialah kebahagiaan yang abadi yang merupakan imbalan yang berlimpah atas semua pelayanan dan penderitaan yang kita alami. Tugas kita jemaat Tuhan hari ini diingatkan agar kita mampu bertahan, agar kita mampu bertekun dan setia hingga akhirnya kita memperoleh mahkota kita masing-masing. Itu mengapa diperingatkan melalui renungan kita pagi hari ini, saudara-saudari, agar kita tidak menjadi Kristen yang suam-suam kuku, agar kita tidak menjadi Kristen yang lemah, yang tidak menjadi sasaran si iblis. Karena kita ketahui bahwa banyak pergumulan yang akan kita hadapi sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita akan dibenturkan dengan berbagai masalah agar Allah mengetahui sejauh mana kita mencintainya, agar Allah mengetahui sejauh mana kita mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Itu mengapa pentingnya sebuah iman yang kokoh, itu mengapa pentingnya sebuah cinta kasih akan Yesus Kristus, cinta yang begitu besar, yang tidak mampu merenggut kita, yang tidak membuat kita meninggalkan Dia sesulit apapun perjuangan, sesulit apapun keadaan kita hari ini atau esok hari atau bahkan lusa. Namun cinta yang besar membuat kita tetap berjuang dan tetap mempertahankan cinta sejati kita, yaitu Tuhan Allah. Itu mengapa saudara-saudari pada pagi hari ini kita diingatkan agar kita tetap harus bertahan. Bertahan yang dimaksudkan di sini ialah kita harus tetap tinggal di dalam firman dan tidak menyangkal Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah sebagai bukti nyata kita bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita mampu bertahan hingga akhir kehidupan kita kelak. Dan walau kadang-kala kita merasa Allah seakan-akan lambat menolong kita, tetapi mari kita ingat bahwa pertolongan Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Itu mengapa Bapak Ibu, bertahanlah dan tetaplah bertekun hingga kita memperoleh keselamatan dan kamu mendapatkan mahkota kita masing-masing. Itulah sebagai bukti cinta kasih Allah, bukti cinta kita akan Allah setiap kita bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.